kalau kita mau jumpa seorang tuh banyak istighfar dan berdoa. Udah Mira coba tahun 2018 belum coba, belum ya. Tapi di tahun 2004 aku coba banyak istighfar dan berdoa. Ya Allah, aku ingin ketemu dengan Ustaz Anantaki. Karena 2 bulan sebelum Januari kan udah dibeli tiketnya. Ada anak kakak yang di DKR Molek tinggalnya. Dibelinya tiket untuk Ustaz Anantaki untuk waktu Januari kemarin ya. Ustaz Anantaki. Ra, ini tiket Ra, jangan sampai hilang ya Ra. Alhamdulillah. Kak Leha namanya, nggak tahu dia kalau aku tuh doa aku ingin jumpa dengan Ustaz Anantaki. Berarti beliau yang belikan. Iya dia beli. Sedangkan Kak Leha tuh nggak ikut ya, hanya beli tiket untuk aku. Ini iya ya. Iya. Jadi Mbak Mira sama siapa berangkatnya? Di sana, dari sana sendiri. Sendiri untuk melihat kajian Ustaz An ke sini? Enggak, dibelinya tiket untuk aku sama untuk kakak. Jadi berdua kami pergi ke apa kemarin. Dia cuma beliin tiket doang? Iya, dia ikut. Insya Allah. Ini ada chat WA ya. Rezeki yang tidak disangka-sangka ya. Kadang-kadang kita nggak masuk akal ya nih. Berapa berapa tuh? Tua. Udah tua. Duit berapa? Kayaknya sebanyak Mbak Nela 36. Belum nikah. Aku tuh nggak tahu. Aku juga nggak terlalu ngerti banyak. Bu Des yang tahu. Dia soalnya sering sama Bu Des. Kayaknya di atas uni lah. Kayaknya. Soalnya coba tadi lihat kakaknya segitu. Kakaknya aja udah kayak mama kita nggak sih? Inilah. Ini dibelinya tiket. Kak Leha tuh anak kakak yang anak laki-lakinya menantu kakak lah. Oh. Menekan lah. Iya. Jangan sampai hilang tiketnya ya Ra. Nah, nih. Jujur tahun ibu. Iya lagi. Bisa ya nih. Habis itu waktu sebelum acara Assalamualaikum tanggal 26 Januari hari Minggu nyimak Ustaz Anantaki. Nah, dia kakak tuh nggak ikut dah. Keponakan ipar. Insya Allah kabulkan gitu. Kakak itu nggak tahu kalau aku tuh doa aku mau jumpa Ustaz Anantaki. Maksudnya anak kakak yang pertama punya istri. Nah, itu yang beli tiket untuk aku. Berarti Mbak Mina sekarang ini kesibukannya itu ya, kajian. Bukankah begitu? Iya. Daerah Jumat tuh ikut kajian juga. Iya kan? Daerah Rogo Kajian sana. kalau saya lihat kajian aktif. Terus kegiatan aksi-aksi Islam aktif. Di rumah juga buka juga masalahnya nih semua kegiatan berkutat pada jalan menuju surga gitu. Jadi apa nggak masya Allah sekali gitu loh. Apa dah Rahma? Ini video. Apa dia ya? Iya bukan live ya. Ntar kalau bisa masuk, wah ada Mbak Gunira. Ntar di tag lagi. Di tag terus habis itu diterusin sama ini. Sama Zanella. Iya ya. Zanella kajian ya sekarang. Ya, beliau kalau siang pasti. Beliau tuh kalau dari pagi sampai pagi biasanya live kajian online, siang sampai sore kajian kan. Malam itu biasanya mereka itu lagi kajian online sebentar. Inilah, aku nggak bicara sama siapapun. Aku hanya gini. 1 tahun yang lalu aku jumpa dengan Miss Rahma. Habis itu pergi ke Nur Mawadah. Nggak ada Miss Rahma. Oh kerja. Pergi ke Nur Mawadah. Nggak ada. Hatiku berkata, kapan ya aku jumpa Miss Rahma? Kita pernah ketemu. Iya, tapi pernah ketemu di Iya. Nur Mawadah. 1 tahun yang lalu kalau nggak salah, Januari. iya 1 tahun yang lalu. Iya, tapi waktu itu memang Mbak itu sebentar aja, Mbak Iya. sebentar, Zanella sebentar, dan saya waktu itu nggak tahu kalau Mbak itu adalah Mbak Gusmira yang ngechat di online. Oh nggak tahu. Nggak tahu. Jadi pas sudah pergi, Oh. baru Bu Des tuh bilang, itu ini loh Gusmira yang sering ngechat itu loh, yang sering di kajian online itu. Oh itu, baru saya nge, dan itu Mbak udah pulang karena Mbak sama kakak kan ditungguin, kakak ditunggu gitu, kakak. Ustazah kayak mobil dah. Iya, saya ke mobil, baru Mbak juga mau pulang karena udah ditungguin sama kakak. Waktu itu kan diantarkan sama kakak kan Iya. gajiannya. Nah itu, oh baru ngomong sama Bu Des. Oh berarti itu Mbak Gusmira yang sering ngechat kita itu, Mbak DM kita itu. Iya loh katanya gitu. Oh halah nggak padahal waktu itu kan Mbak sebelah kiri kan, saya sebelah kanan. Iya. Baru Bu Des bilang,
Zah, ini ada Mbak Gusmira datang jauh-jauh dari Rohul mau ketemu Ustazah. Oh iya, karena kami masih ngomong kan sama Mbak Nela. Terus pas iya kan? Asik lagi cerita. Iya, kami lagi aku ganggu. Iya, pas lagi ngomong baru dibilang Bu Des gitu, barulah itu oh iya katanya Ustazah sebentar. Oh iya ya Mbak, iya katanya gitu. Nanti ya katanya gitu kan, nanti ya gitu. Habis itu baru kata cerita lagi, aku nggak ngeh. Aku cuma lihat sebentar, oh gitu, tapi nggak tahu, aku kira ini kajian, nggak enggak lah kalau Mbak Gusmira itu online itu dari Rohul, mana enggak, saya kira kan aku kira dari ini kayak Jakarta, Kalimantan gitu, kayak Mbak Ega dari Jakarta loh, Mbak siapa lagi, Mbak Nursia itu Mbak Bes itu dari Lampung, kepengen dia ke Pekanbaru. Jadi saya mikirnya semua orang jauh gitu, jadi saya nggak akan berekspektasi kalau yang bisa datang ke Pekanbaru gitu, makanya saya oh iya gitu, saya pikir orang-orang yang paling di Kulim lah datang ke sini. Ternyata sini juga ya. Iya, orang sini juga kan, nggak mungkin kan sejauh jalan Nurul Mawad itu kan gajiannya kan bukan gajian masjid. Nggak mungkin tiba-tiba datang kayak gitu kan. Dia berpikir oh paling orang Kulim kayak gitu aja, orang baru yang mau kajian. Kak Zah, apa kajian di masjid ini, aku chat WA kan, di masjid ini jalan apa ya? Aku tanya sama Ustazah, sekarang Zom ya kajian di Nur Mawadah aja, rumah Buddha sampai apa sana. Iya, makanya waktu pas udah pulang, Mbak tuh udah pulang tuh, udah keluar, baru saya itu dari sini ke Nur Mawadah 30 menit. Ya, nggak jauh, Nur Mawadah tuh dekat kok dengan Dendu. Katanya Bu Des, itu Mbak Gusmira loh yang sering ngechat, yang sering DM itu. Oh iya ya, baru pas itu kan bagus kan DM saya dulu kan itu sebelum pergi kajian kan, DM tuh Miss kajiannya di mana gitu. Baru pas saya di Nurul Mawaddah, habis itu oh berarti Mbak Gus tadi yang DM saya sebelum kesini itu tadi Mbak Gus gitu, tapi nggak ketemu kan ya, di DM tuh aku jawab, tapi situ aku nggak tahu kalau ini Mbak Gusmira karena baru pertama kali. Tapi udah keluar Mbak Gusmira ini karena mau kejar saja kan, mau pergi kan, Mbak Gusmira pun ditungguin. Oh itu makanya ingat. Nah kami nggak mau bicara di luar kan? Mobil kakak. Aku di dalam itu. Belum pulang lagi, kira ada pulang. Belum, masih ngomong sama Bu Des itu tadi. Kita kan nggak langsung pulang tuh, biasanya kita beres-beres dulu. Masih ngomong-ngomong di dalam. Itu tadi. Oh itu karena kami oh iya, oh berarti itu Mbak Gus. Oh walah tadi ngechat aku lo nanya kajian di mana. Aku buka TikTok tapi sebentar. Nah, mantapnya gini. Ini ceritanya ya. Kan ada alamat nomor Bu Das dong. Aku kan awal Januari aku datang ke situ. Iya. Karena rumah Bu Das ini. Iya. Rumahnya berpagar dong. Ini alamat rumahnya. Tapi tutup. Jadi ada Kak Nela kan lihat aku di depan rumah udah sampai begitu. Alamat rumah udah sini. Kan tahu di situ mana tahu. Di live tuh pulang. Makanya aneh-aneh nih ya. Kalau misalnya live ini aneh-aneh lah. Dulu ada juga tuh ya. Ini aneh banget. Dia tuh nge-DM aku, terus dia bilang, "Mbak, bisa nggak comblangin aku sama Ustazah?" Apa nggak geli? Coba yang bayangkan nih, apa nggak geli? Kataku astagfirullah, kataku. Itulah salah satunya nih, ada yang nggak mau balas buka TikTok tuh karena itu banyak kali yang DM, udah gitu aneh-aneh kayak gitu, makanya adik malas sekali tuh, kayak ngajak kajian kayak gitu kan. Makanya waktu itu kalau buka TikTok adik males balas di DM kayak gitu, orang DM, Miss kajiannya di mana? Miss, sampai ada nggak tahu nih, ada orang itu kayak dia DM, Miss comblangin saya sama Ustazah, nanti saya ada kasih saya hadiah, saya kasih hadiahnya gitu kan. Ada, baru aku tuh iseng kan, Mbak coba lihat ini, aku bilang gitu, abaikan aja. Abaikan aja katanya. Ada aja pertanyaan orang-orang kayak gitu. Aneh. Memang ngeri-ngeri nih kalau dihadapi, mau dari Kalimantan sana menemui di sini nih. Iya, kalau emang iya nih, kalau kita ini aja ya, kalau kita mau ini ya, mau ketemu orang tuh semuanya. Ada lagi orang chat kan, DM TikTok. Pak, di mana alamat rumah Ustazah? Itu ada, minta nomor HP Ustazah itu. Ada gitu ya, Mbak. Tapi nggak dibalas. Tapi beruntung loh, bagus dari sekian banyaknya jamaah online, bagus udah ketemu ya kan? Udah foto berkali-kali. Alhamdulillah. Orang banyak tanya-tanya. Cuman ketemu di online aja, nyata ruhnya belum ketemu. Kalau Mbak kan udah ketemu ruhnya, nanti kalau di surga nggak penasaran lagi. Kalau di akhirnya nggak sih? Di akhirnya nggak penasaran lagi nih, kayak mana bentuk fisiknya Ustazah Nela ini kayak gitu, ha? Inilah bentuk fisiknya nih. Aku
aku ada cerita di Masjid Ar-Rahman kan, Ustazah, ih sekan, mau nggak ya Ustazah bicara sama aku ya? Gitulah perasaannya. Sebenarnya beliau itu mau aja dia orangnya bukan kayak orang apa setelah ceramah nanti pulang nggak ya, langsung pulang nggak ya? Alhamdulillah lah. Dia mau aja itu, mau aja, tapi jangan tarik-tarik. Dia kan berapa kali HP-nya pecah gara-gara tarik. Serius nih ya. HP dia tuh pecah. Pulang dari kajian ngadu dia. Rama katanya gitu. HP saya ada 2 kali pecah katanya. Gara-gara jamaah ini asli ditarik-tariknya. Ditarik sana tarik sini katanya gitu. Karena aku ini siapa Ustazah di depan Masjid Ar-Rahman gelap. Salam ini Ustazah. Ibu iya, emaknya, iya. Emaknya. Pernah jumpa dengan Kemarin pas kami kajian ke Rohul itu juga bertiga sama bapak. Sama bapak ya sama bapak ikut. Bawa bapaknya saja. Bapak saja. Ikut. Sehat. Sakit ini sih, sakit. Beliau tuh sakit diabetes tapi udah mulai sehat, udah mulai sembuh. Mau sebenarnya diajak foto tapi mungkin tadi ya. Sama kayak kajian Ustazah Halim Hala itu kan. Tahu kan nih orang yang ditarik-tarik itu kan nih. Kayak gitu. Maksudnya gini, sebenarnya menurutku apalagi Mbak Nela itu dia nggak mau dia pilih-pilih orang, mau aja dia tuh sebenarnya, cuman kadang-kadang tadi gitu orang kan kalau diajak foto sekali nggak mau berhenti gitu. Selesai ceritaku gini, lihat putih Ustazah, mungkin putih karena lampu mungkin cerita rahasia nih ya, mungkin karena lampu mungkin putihnya. Coba datang di rumah udah, ini ternyata putih. Iya putih ya putih. kalau diajak foto mau, tapi kadang-kadang gitu orang kan kalau foto tuh nggak cukup sekali, ditarik-tarik gitu. Itu yang kadang-kadang dia bilang gitu, saya bukan apa ditarik orang tuh jatuh HP saya katanya. Kadang tahu nih kalau ketemu gitu kan nih, kalau kami ketemu itu dia Ustazah, aku Ustazah. Terakhir foto sama saya foto dulu. Pakai HP Ustazah lah katanya. Ini foto lah. Tapi foto profilku di TikTok itu Ustazah foto. Aku lupa. Habis itu aku lupa. Kakak bilang foto profilnya foto Ustazah. Barulah Ustazah mana HP-nya Risa foto. Ustazah fotonya tuh. Iya. Aku pernah bilang gini, kan aku suka nyimak. Pas keranjang kuning kan suka nyimak. Suka nyimak Ustazah. Habis itu pas datang bulan Maulid Ustazah, bulan Agustus kemarin aku kangen sama Ustazah, aku nangis. Bilang gitu kan. Sejak itu nggak ada lagi kangen, sejak ku sampaikan nggak ada lagi kangen, maksudnya nggak kangen nangis gitu. Masya Allah. Aku bulan Agustus kalau nggak salah ya, kangenku sama Ustazah, nangis aku. Habis itu aku dengan foto profilnya Ustazah, dengan itu hilanglah kangenku. Ternyata itu enggak juga. Datang ke rumah dah kan waktu bulan Maulid tuh, pulang situ kirain dengan jumpa dengan Ustazah hilang kangennya, enggak juga. Tapi dengan berjalannya waktu hilang lagi, enggak kangen kali. Jadi aku tuh jarang nyimak Ustazah malam hari biar nggak kangen. Pas keranjang kuning ya jam 9:30 malam. Iya. Kenapa kan nyimak biar nggak kangen? Nyimak jam 9:30 malam tapi kan kangen. Tapi memang banyak sih orang yang mau ketemu gitu, banyak sih yang pengen ketemu. Saya udah tua pengen ketemu. Mbak Uma, Bunda Uma. Iya. Oma Rompis itu. Oma, iya. Iya ya, beliau ketemu juga. Iya. Di beliau bukannya di ini ya Mbak, di mana? Sumbar. Iya. Padang. Iya. Masya Allah. Iya yang udah tua itu dia pengen ketemu juga itu. Biarlah sampai hajat mereka nggak ketemu. Pernah lagi dia ikut di hari Kamis Bunda Uma tuh. Iya pernah dia ikut. Aku pernah gini kata Bunda Uma tuh, jauh di mata dekat di hati. Sebelum kajian Nurul Mawaddah ya, Bunda Uma pernah jumpa dengan Bunda Uma di sana. Apa kata Bunda Uma? Jauh di mata dekat di hati, jauh di mata dekat di doa. Dia sama Kaza, jauh di mata dekat di doa kata Ustazah. Aku itu udah enggak kan? Enggak. Aku gini, ada ini cerita ya. Aku kan
Ada teman, dia tuh orang Madura, sudah 6 tahun di Mekah. Di Mekah kan. Jadi apa namanya tuh? Mintalah dia tuh apa? Hafiz Quran dia di Mekah sana. Udah 6 tahun. Bahasa seharinya bahasa Arab. Bahasa seharinya bahasa Arab. Itu orangnya bercadar dia. Oh, perempuan. Bercadar kan. Jadi apa diisinya ke pulsa kan, isinya pulsa. Habis tuh kirimnya transfernya uang ke Ustazah Nela 200.000. Berapa? 200.000 untuk kok. Jadi Ustazah Nela transfer ke aku. Setelah ketemu di Tabula Maulid kemarin mungkin. Tahu. Di situ apa lagi? 1 bulannya akan datang. Oh, berarti dia ini kenal di online. Itu kenal di online toh? Nah, Di mana kenalnya, di kajian? Di mana kenalnya? bukan, belum pernah ketemu. Iya, maksudnya kenalnya di online kan? Iya, dia kan aku penasaran kenal aku di mana. Katanya Iya, jumpa iya. di beranda, tanya. Iya gitu maksudnya. Itu perempuan. Iya, perempuan. Berarti kenalnya dari beranda gitu. Iya. Oh. Habis itu apa? Dia ajar aku zikir ini, tentang apalah amalan sunnah-sunnah. Pernah Mbak video call sama dia? Enggak. Habis itu apa? Apa namanya tuh? 1 bulannya akan datang dikirimnya aku uang 200.000 untuk aku. Yang uang kemarin tuh aku beli mungkin 2 biar berkah lah gitu. Iya, Habis betul, yang ini aku udah punya cincin tasbih kan, tapi beli lagi cincin tasbih biar berkah itulah untuk dia. Itulah. Dia kan di sana kan menghafal sambil kerja juga ya. Oh. Berarti Mbak kenalnya udah berapa tahun dari online tuh? Baru bulan baru. Oh iya. Habis itu gini, dia tuh dikirimnya uang untuk dia mau wakaf Quran. Wakaf ya. Iya, rencananya dia sama ustazah transfer sama ustazah kan, tahu ustazah itu lagi sibuk. Maksudnya lagi ustazah kan full kegiatannya, full kan aktivitasnya kan. Jadi transfernya tolong kirimkan yang 1 juta ini untuk pondok Malang, ini untuk pondok ini, 800 untuk pondok ini. Jadi 200.000 untuk wow. Berarti dia orang Indonesia. Sempat dia kirim foto sama aku, foto bercadar. Habis itu foto tanpa jalbab. Jadi ingat dia kata ustazahnya jangan kirim foto sama teman apa. Hapus lagi. Hapus dah. Katanya besok mau ke Nur Muada sebelum apa? Sebelum apa namanya tuh? Sebelum puasa kan libur. Pokoknya kapan dia libur tahfiz di Mekah sana, dia tuh ke Pekanbaru, ada kakak Pekanbaru. Udah dibilangnya sama Bu Das dah melalui DM kan. Oh, iya. Berarti dia mau ke sini sebelum puasa. Kakaknya dari Pekanbaru. Belum puasa, kayaknya belum puasa kajian Nur Muhammad libur nggak sih Mbak? Nggak tahu. Iya kayaknya libur. Kayaknya libur. Kajian libur kok. Kajian kan? Iya. Iya kajian Tanggal libur. 16 terakhir rata-rata. Iya tutup ya kan. Iya. Nanti baru Penutupan. paling kajian Isya Bagaimana? Sama sama ada subuh. tetap aktif nggak? Nggak tahu juga saya Mbak. Karena Nggak dia tahu. tertutup emang kan. Iya. Nggak tahu Tapi sih. kalau kajian umum tutup kan? Iya, tanggal 16 sudah pada Kalau- tutup semua tuh. Kalau kajian ustazah tetap aktif di Nur Muada. Kalau nggak salah ya. Mungkin bisa jadi. Tapi kalau untuk masjid pasti tutup ya, tutup kajian Nur Muada tanggal aktif. 16. Kalau nggak salah aktif. Iyalah bagus lah tuh. Tapi memang bagusnya kalau Saya misalnya kan gini ya, siapa Nur Hayati namanya. Saya kan aku terima, rezeki dari Allah masa ditolak katanya. Ya Allah. kan aneh ya kan nih, kayak ketemu online gini aneh ya kan. Tapi itu kayak sesuatu yang Allah datangkan tanpa kita Dia mengajarkan tahu. aku zikir, pokoknya bangun tidur ini baca, habis itu pokoknya zikir lah ini katanya, ini zikirnya kan, ini zikirnya ini pokoknya itulah ajar zikir ya. Berarti Mbak catatannya dari WhatsApp dari TikTok. Dia pertama apa komentar dulu, habis itu DM, habis itu minta nomor WA. Baru Aku udah kan, ke WA akal sekarang. aku kan orang minta nomor WA bukan sembarang kan, sekarang kan zaman kan banyak penipuan kan. Iya betul. Iya benar tuh Mbak. Iya benar sih. Makanya saya juga kadang-kadang kalau online gitu
nomor-nomor WA tuh nggak, nomor rekening, nomor apa, username nggak usah dikasih. Kita nggak tahu juga kan kayak gimana tuh, kita nggak tahu. Tapi saya juga teman-teman termasuk yang ini juga sih Mbak, termasuk yang skeptis bertemu sama orang yang online gitu, karena kita nggak tahu gitu. Iya. Sama Mbak karena kebetulan udah lama aja sih, dan saya ingat waktu pas yang Mbak datang ke Nurma Wadah itu, Mbak pernah datang, jadi pernah melihat wujudnya nih. Tapi kalau belum pernah melihat wujudnya, saya juga kayaknya nggak mau juga gitu, karena waktu itu ketemu wujudnya, oh berwujud ternyata Mbak Gusmira yang sering di chat ini berwujud kan gitu ya. Jadi makanya saya mau, kalau enggak pun saya agak ini juga, skeptis juga. Kayak follower lama Mbak Ega, Mbak Nur, Mbak Bes. Kalau Mbak Bes tuh suka juga dia belajar agama-agama gitu. Itu Mbak Bes, bapaknya dia nih. Mbak Bes, sekarang apa baca surah ini ya? Oh, langsung udah buka Al-Quran baca. Urut ya. Emang iya, rata-rata jamaahnya ini yang manut-manut gitu. Iya. Mbak Ega itu waktu itu sempat loh dia kirimin mukena, dikiriminnya adik sama Mbak Nila, kami dikirimin satu-satu gitu. Jadi dikiriminnya mukena, itulah yang kena pelanggaran tuh. Gara-gara dia unboxing, saking senengnya dia unboxing. Wah, kena yang dikirimkan Mbak Ega ini. Mbak, makasih ya Mbak Ega, sambil live dia. Makasih ditunjukkannya aja, nggak dibukain, tunjukkannya aja gini. Makasih ya Mbak, paketnya udah sampai, katanya gitu. Ya, tadi baru dia kena pelanggaran gara-gara nampak itunya. Itu udah dari Mbak itu tuh, dari Mbak Ega. Tapi sampai sekarang bentuk Mbak Ega itu pun nggak tahu, Pak. Serius loh Mbak, profilnya tuh nggak ada. Pernah dapat hadiah dari jamaah online-nya Kak Za. Iya. Dulu waktu pas saya itu saya sering, tapi aku bilangnya gini, aku janganlah Mbak, aku bilang gitu. Kayaknya kita dulu banyak tawaran-tawaran itu, banyak yang mau kirim alamat itu, aku bilang sama dia. Jangan semua dia kan, aku bilang gitu kan. Kadang kan kita nggak tahu nih, dia tuh minta kirim alamat doang. Ya nggak sih? Karena kemarin tuh pernah tuh Mbak Nila bilang gitu. Sebelum aku kasih apa, karena aku kasih tahu. Aku pernah bilang sama dia, jangan kasih alamat rumah, aku bilang gitu. Jangan kasih alamat rumah, karena alamat rumah itu sangat berbahaya dan sangat sensitif. Aku bilang gitu sama dianya. Kenapa Rama? Dia waktu itu nggak tahu, belum nyampe dia ke situ nih. Kenapa Rama? Pokoknya nggak usah kasih, aku bilang gitu aja. Baru sempatlah kejadian, mungkin dia kebocoran lah, dia tuh lupa, dia mungkin dikasihnya mungkin alamat rumahnya. Datang jamaah entah orang datang ke perumahan itu nih. Nggak tahu cewek atau cowok, aku nggak nanya juga. Tapi memang sapam itu bilang, Bu, tadi ada yang nyari orang gini. Itu katanya gini, untung sama baru di telepon sapamnya itu, baru kata saya tuh jangan dikasih tahu ya, katanya gitu. Dan dia pun waktu itu di luar, baru teleponnya aku di teleponnya aku, betul kata kamu ya Rama, katanya gitu. Betul bayi kamu ya Rama, katanya. Kok bisa kamu prediksi kayak gitu? Terus aku bilang nggak ada orang prediksi, pokoknya dia sama dulu. Dia juga tuh pernah tuh share itu, masih kadang share belum sampai pikirannya ke situ ya kan. Lurus aja, memang lurus sekali. Foto ini nih, foto orang tua. Aku bilang jangan share foto orang tua, keluarga, rumah, keponakan, jangan pernah share di sosial media. Aku bilang dulu tuh follower dia nggak banyak, dan follower dia belum barbar seperti sekarang. Dia masih baru waktu itu cemplung ke TikTok. Aku bilang itu jadi nggak nyambung, belum nyampe dia gitu kan nih. Dulu rumah kakakku Citraland, sebelum di sini Citraland yang di Soekarno Hatta. Iya, Soekarno Hatta. Iya, Soekarno Hatta kan. Itulah, jadi aku bilang gitu, jangan kasih tau. Baru tuh lah udah kena kan nih, sekali itu dia kena kan. Ada juga tapi paket Soekarno yang Hatta datang. tuh masuknya kalau orang tamu lah pakai KTP di apa orang kan. Dimintanya ya. Iya, Rumah di Citraland tuh Mbak yang ini, kakak yang ini. Dulu kami tinggal di Citraland. Maksudnya kakakku tinggal di Citraland. Iya, baru pindah ke sini. Baru itu aku bilang jangan kasih alamat. Aku bilang gitu nih, waktu followernya masih berapa lah, ratusan ribu lah waktu itu kan. Sekarang udah 1 juta lebih. Dulu dia nggak percaya dong, aku bilang follower bakal 1 juta. Pernah aku bilang kayak gitu sama dia. Dulu kan dia gitu kan, aku pernah bilang itu pas followernya masih sedikit lah, masih ratusan ribu. Aku bilang ini follower bakalan bisa sampai 1 juta. Aku bilang, jadi aku bilang itulah, pas tahu kan alamat jangan terlalu banyak apa kayak gini lah, karena nanti aku bilang karena kalau 1 juta nanti kontroversial, aku bilang gitu. Kamu Rama gitu, dia belum percaya sama aku dulu itu nih. Baru nih udah saat sekarang ini, udah pas sebelum 1 juta lah itu, mendekat sekarang ini baru dia bilang betul ya Rama. Cuma tau kan, kita harus ketemu Rama, kita ketemu di kafe Rama, cuma mau bilang betul yang kamu bilang tuh apa deh, betul yang kamu bilang tuh ya Rama gitu, dari mana kamu bisa tahu, katanya kayak gitu. Tapi mungkin ya itu karena intuiting kan. Intuitingmu main. Intuiting kan masa depannya ini kan, masa depannya ngeliat ke depan. Ngeliat ke depan kan. Jadi tuh nih sering dia
Ada pun satunya kayak ada tuh notice gitu kan nih, karena intuiting itu masa depan itu karena dia sering bilang gitu. Ada kan merasa itu biasa aja kan nih. Aku merasa itu tuh hal yang biasa di aku gitu. Tapi karena dia sering mengulang-ulang itu, dan dia tuh orangnya berlebihan loh nih. Dikasih taunya sama orang gitu, sama live tuh dikasih taunya gitu. Tahu nggak? Aku pernah dengar yang ngajari aku keranjang kuning wes ramai. Mana ada yang dengar aku di live nyimak live, aku pernah dengar. Iya bilang gitu tuh. Iya. Ini saya nih ya, Miss Rama nih ditaruh-taruh digini kan ya, Miss Rama nih yang ini kata gitu. Astagfirullah, kataku itu kayak yang baru semua iya Miss, halo Miss, assalamualaikum gitu. Malu nih kayak gitu kan. Jalan masih kecil kan, kayak malu-malu aku gini-gini. Setengah aku lihat ke kamera tuh nih gitu kan. Dulu aku nggak mau tampil di kamera. Sini lah ini si Miss Rama ini malu dia katanya. Miss Rama ini malu deh ke kamera katanya gitu. Miss Rama ini lah yang kayak gini katanya gitu. Dia gitu dikasih tau kasihnya gitu sama orang nih kayak yang betul kata kamu yang drama ada itunya kan ART apa IART di rumah. Iya ya Zah, betul ya kata Miss Rama tuh. Padahal Miss Rama tuh masih kecil ya Zah, masih kecil katanya. Itulah kata apa ART Kurama katanya gitu. Betul yang kamu bilang tuh ya katanya gitu. Terus dibilang juga siapa sama dia ajari masih ini kan masih bocah kan. Waktu itu aku apa namanya sama dia ikut kajian terus aku pulang katanya gitu, kata gue bilang gitu. Bilang kan pamit lah sama bapak sama ibu gitu loh. Masa aku kan polos sekali kan nih. Aku pulang awak minimal Pak pulang ya Pak gitu kan. Katanya gitu. Baru aku enggak. Jadi sebenarnya gini nih. Mungkin aku ada satu sisi yang ada satu sisi aku ngajari dia, tapi satu sisi dia juga ada ngajarin aku. Hal-hal yang kayak gitu kan aku masih bocah itu. Contoh kayak pas kami kajian itu kan. Jadi kayak ibu-ibu tuh datang gitu kan, datang ke mobil kan, katanya gitu, turun, kita kan mau pulang, turun aja lah, turun aja. Ternyata itu adab, serius. Di situ aku belajar adab, turun aja lah katanya. Aku kira, aku ini kan jamaah tuh mau foto sama dia, ngapain aku turun aku gitu kan, biarlah aku di mobil aja gitu kan, turun lah katanya gitu, turun lah. Jadi apa turun? Turun dong Mbak, aku waktu itu masih muda banget Mbak, itu tahun 2023 lah, 1 tahun lebih lah waktu itu, hampir 2 tahun lah ya. Dia ngajarin aku, jadi aku banyak juga belajar dari dia hal-hal yang kayak gitu, adab itu aku belajar dari dia tuh. Walaupun ada juga yang kayak gaptek, dia gaptek, aku yang ngajar. Jadi kami kadang-kadang kami saling ini juga sih. Karena aku kadang-kadang nih kalau udah nggak tahu, gitu aja nggak tahu. Alah, katanya kamu pun doa sahih pun nggak tahu kan? Jadi kadang-kadang aku nggak ngecek ini ya. Alhamdulillah lah, umpamanya nyimak deh kamu semua. Tapi nggak aku juga cerita sama Kak Zah nih. Habis itu setelah nyimak alih, aku pergi ambil piring, mungkin mau makan ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Muncul ya. Oh, ingat sendiri. Ya udah. Iya karena sering diulang-ulang kan, karena emang ini aku itu. Ya kan awal gaptek. Aku bilang, gitu aja nggak tahu sih dibaca. Aku bilang, alah kamu pun kalau sujud sahwi nggak tahu juga kan. Coba baca, kayak gitu kan ya, gitu dia. Coba baca katanya. Coba baca. Kayak gitu katanya. Ya udah. Baca. Apalah katanya gitu. Kamu pun sujud doa ini nggak tahu. Apalah doa bercermin katanya. Dan kalau gitu kan, dia pun kalau gaptek kan kayak gitu aja nggak tahu sih. Ini kan bahasa Inggris dibacain sih kayak gitu. Aku gitu kadang-kadang kan nih, gerem juga gitu. Semua tanya aku bilang gitu kan. Ini loh Mbak, cuman kayak gini doang masa nggak tahu sih. Ya kamu pun tahu kamu dia ngapain aku kan kayak gitu, ngeceng-ceng aku. Habis itu kayak oh iya sih ada kelemahannya gitu kan. Ada kelebihan orang tuh, ada kekurangannya gitu. Tapi kadang-kadang gitu nih, kalau mereka menyadarkanmu dia tuh apa? Menyadarkanmu dia. Memang iya. Tapi kadang-kadang mereka ngomong kan, mereka ngomong gitu kan, aku ikut-ikut gitu kan. Anak kita mana ngerti katanya. Ini orang dewasa nih katanya. Mereka curhat-curhat kan sama Unileni gitu, curhat-curhat tentang kadang nih jamaah tuh dekat deh. Ini kok udah dekat nih masalah pribadi nih. Pasti masalah kalau nggak masalah suami selingkuh, masalah suami poligami kayak gitu tuh. Zah, habis kajian Zah, no. Aku kan di samping kan, kadang aku denger juga kayak gini Zah, jadi gini Zah. Baru aku gini, baru aku sindir kan, berat jadi ustazah nih, nggak bermasalah apa, yang jadi ngurus aku. Iya dong, aku di kami kalau misalnya kami satu mobil, aku bilang gitu, dia mas di mobil kan nih sambil nyetir, di telepon, Zah macam mana nih Zah, suami saya gini di mobil. Jadi aku gini, kadang-kadang dia ngerecokin aku kayak merasa gimana gitu. Dan tapi setelah aku lihat dia kayak gitu juga sama orang nih, masa kayak gitu. Kalau aku ya, wallahi aku katakan aku gitu,
kalau lah memang aku di posisi dia, kayaknya aku nggak tahan juga. Kenapa? Karena orang bertanya tuh nih, orang tuh masalah dia tuh dibawanya, disuruhnya apa tuh sesuatu yang meminta solusi untuk diselesaikannya. Kadang nih emang betul-betul sampai selesai loh nih, sampai kayak kan kayak masalah sampai selesai. iya, kayak nikah misalnya kayak mereka tuh mau bercerai dari selingkuh sampai bercerai itu memang diuruskannya gitu kan. Jadi mobil kan, terus kan dia nelpon, aku dengar lah kan, ibu udah nangis ya kan, kayak gini Za, iya ibu tenang, kataku gini, dia pun kalau aku udah tenang juga ya kata aku gitu, dan aku diam aja kan, waktu aku dengarkan, ya ibu tenang gitu, karena ini sambil satu mobil kan, satu tangan kan, dia nelpon, iya bu, gini, ya udah ibu sekarang gini gitu, nanti dia selesai nelpon, aku bilang berat jadi ustazah nih ya, nggak mau aku jadi ustazah, iya serius nih, berat nih, bukan dia kata dia mau bilang gitu. kata kalau dia bilang gini, dia bilang karena tidak terbiasa, aku bilang gini, karena aku bilang aku serius ngomongnya, kayaknya kalau aku di posisi mbak aku nggak bisa, aku bilang gitu, nggak masalah awaknya nampung, ikut pula aku pening, cepat aku baca buku kurang, aku bilang kayak gitu, terus katanya alah kamu karena nggak biasa aja tuh katanya gitu, kalau nanti kamu udah biasa, jadi saking biasanya dia menerima laporan yang masuk dia, kalau DM pribadi angkat telepon pribadi itu kayak gitu tuh pasti berkaitan gitu tuh, kalau nggak waris, anak becaka, membunuh-bunuhan, istri suami gono gini mau cerai, kayak gitu lah tuh, sampai selesai memang dibantu, jadi diselesaikannya nih, kayak gitu lah tuh, bukan yang kayak yang Ustadz kayak gini saya ada utang, sabar, nggak gitu, nggak, dia kayak gitu. Jadi kadang-kadang itulah sisi-sisi yang kita nggak tahu kan, ya mungkin orang lihat dia orang mungkin dia nggak ada kekurangan kan, tapi kalau di mata aku masih banyak kekurangannya, dan aku pun begitu kan, cuman kan kayak gitu lah, hal-hal yang kayak gitu kan, kayak yang mungkin orang melihat dia ustazah ini keren ya, mantap ya kayak gitu, apa namanya, menyenangkan depan ya. kamera kan emang kayak gitu, Iya. di belakang bobrok juga ya. Nggak tahu dia tuh kalau di belakang kamera seberapa paniknya. Aku nih kayak sia sekarang ustazah nih, kutanya kayak gitu. Ikut masalah dia, jadi gini, masalah jamaah bertanya ke ustazah, masalah ustazah nanyanya ke Miss Rama. Terus aku bilang kayak gini kan, Itu cerita ustazah apa nggak ya? apa? Dosa nggak ya? Ya mudah-mudahan nggak dosa ya, kita nyatakan kebaikan. Mohon aja lah. Mohon maaf batin ya. Besok jumpa dengan ustazah. Minta maaf. Mohon maaf batin. Kenapa mbak? Nggak ada, pokoknya minta maaf aja lah. Terus aku bilang, dia minta pendapat, diceritakan nih masalahnya gini. Gila ya, masalah orang besar tuh bukan pula masalah tatap muka, belum sampai aku ke situ nih. Belum nggak sampai aku ke situ. Tapi dia mintanya pendapat tuh. Terus aku bilang, sia sekarang ustazah nih. Ya supaya aku nggak pening sih sebenarnya, sia saya sekarang nih. Kasihlah Rama, kasihlah saya, kasihlah pendapat kamu. Baru aku bilang, mudah saja lah, pening kepala, belum nikah aku lagi, cepat aku nanti tua. Iya kan nih, tuh karena kita kan mau bercemplung di situ. Tapi banyak juga aku dapat ilmu dari dia, kayak ilmu itulah Rama katanya. Kalau ilmu rumah tangga, parenting itu parenting dia bagus nih. Parenting dia bagus. So apa kalau suami istri kayak gini kayak mana cara? Dia kan psikologis dia bagus juga kan? Dia mengaji itu bukan hanya antara Quran dan hadis, psikologi juga dia bagus. Dibacanya psikologi kan. Kayak mana psikologi kayak gini. Dia pun suaranya nantang gitu, jadi lantang gitu. Nah, suaranya tegas kan. Iya, aku tuh waktu itu nih, aku diajarkannya tentang parenting. Datang aku waktu kayak yang sama Uni gitu, yang Uni ajarkan aku tuh apa sih orang ini ngomong apa sih gitu. Diajarinya aku tentang parenting gitu. Waktu itu nggak masuk di otakku. Jadi pas kami pulang malam tuh dari kajian, bawa mobil pelan. Dia cerita tentang parenting. Terdiam aku. Kamu kenapa katanya? Jangan pula abis ini kamu takut nikah ya katanya. Ini kan tahu kan kelemahan kan di parenting. Aku nggak ngerti parenting. Pas dia cerita, kalau dia ngomong yang lain kami masih bisa berdebat. Kalau ngomong hal yang lain aku masih bisa. Nggak mungkin, nggak gini aku masih bisa ngomong gitu menjawab. Tapi pas dia cerita tentang parenting, dia mau sepanjang jalan. Terus kamu ngantuk apa kayak mana nih? Katanya kamu ngantuk apa gimana? Enggak, dengarkan aku bilang. Kenapa kamu diam? Jangan abis ini kamu takut nikah ya katanya. Terus dia diam sepanjang jalan. Padahal udah malam. Ya mau sepanjang. Bawa mobil kan nggak kenceng kan dia, pelan-pelan aja gitu. Entahlah, mungkin dia pun merasa ngantuk juga nya itu, biar ada teman cerita aja nya dia tuh. Mungkin ya. Rasamu apa ustazah tuh? Apa? Rasamu Steve ini apa ustazah tuh? Nggak nampak ya? Mungkin kalau aku ngerti Stephen, aku mungkin tahu, tapi kan aku nggak ngerti sensi kayak gimana itu ngomong. Nggak ngerti aku. Kayaknya thinking dia tuh. Tapi dia thinking enggak rasa aku enggak. Tapi dia kalau orang yang bahasa cintanya ini word of affirmation. Sama kali kayak si Amel. Dia word of affirmation. Jadi pernah jadi kan tanya Rama, aku udah sampai rumah, kataku
aku kirim stiker. Jijik aku kayak gitu, stiker kayak yang mau muntah gitu gitu kayak terus kamu katanya terus kayak aku kirim stiker gitu, ngapain gitu loh, nggak pas pulang itu gitu loh, ngapain dia kirim stiker kayak gitu. Aku sampai rumah Rama, dia ngabarin aku sampai rumah Rama katanya gitu kan. Aku kirim stiker kayak gitu, kayak gitu kayak terus kata itu bilang di bawah, kamu jangan kayak gitu Rama, dalam kurung aku kirim kayak gini itu supaya memastikan supaya kamu gak khawatir sama aku. Kataku ngapain tuh, aku bilang lah gini, aku bilang Mbak, aku tuh bukan apa ya, aku tuh kalau kata-kata kayak gitu entah kan intuitif kata-kata kayak gitu Memang enak mau dia. sih aku apa gitu sih. Kalau aku bahasa cintaku, kami pernah tuh bahas kayak gitu, ngomong-ngomong kayak gitu. Kalau aku sih, kalau misalnya bahasa cintaku tuh action sih. Kalau misalnya orang suka sama kita, misalnya lagi daripada dia nanya udah makan, mending kontarkan makanan gitu ha. Pelayanan mungkin. Iya, kalau udah masih kayak obat itu kayak sesakit, dia kan kalau tanya minum obat dia enggak, antarkan obat gitu. Kalau dia enggak katanya, kalau aku Rama, aku ditanya aja aku sehat apa enggak, udah senang kali hatiku katanya. Makanya masih sehat itu. Aku bilang, jangan jadi kayak gitu, Pak. Jijik aku bilang. Bayangkan aku nih, dia nanya, Rama aku udah sampai Jadi rumah. bukan ke diri dia tuh. Iya, dia mencontohkan, dibuat makanya dibuat dalam kurung supaya kamu nggak khawatir. Dalam hatiku aku nggak khawatir, ngapain aku khawatir gitu loh. Coba bayangkan ngapain aku khawatir gitu. Astagfirullahalazim. Makanya hal-hal aneh yang terjadi itu disitulah kayak gitu. Sholat kami sholat. Aku pernah berdoa, ya Allah, semoga maksudnya ya udah, semoga aku bisa sholat di samping Ustazah Nela. Itu doa aku. Udah pernah? Ini diapakan Ustazah Mita dari Jogja baru di samping kau. Ustazah Siti dulu. Wah. Tapi kalau sholat kayaknya berat lah Mbak. Dia sholat tuh berat Mbak. Dia sholat tuh kadang-kadang dia sholat itu kebanyakan apa dia? Sholat kilat deh sholat tuh, karena mengejar kajian. Sholat tuh kayak susah lah. Entahlah kalau misalnya kajian subuh. Waktu bulan puasa Ramadan. Itu sepanjang Ramadan aku ya Allah, semoga maksudnya dalam sholat adalah Ustazah sampingku, Ustazah Nela. Dikabulkan Ustazah Mita dari Jogja sholat sampingku. Iya. Tapi tipsnya Mbak, kalau misalnya memang mau, mungkin Ramadan lah kan, pas kajian subuh itu pasti dia sholatnya di itu tuh, di masjid. Baru nanti habis itu di kajian subuh. Tapi kalau hari biasa susah dapat. Dia di mana masjid situ berhenti sih. Iya, dia kejar jam tayang di mana masjid situ dia berhenti. Sholat kami di Rokan Hulu nih. Aku buka sendalku kan, biar enggak basah. Datang dia dipakai sendalku kan. Saang hati awak kayak gitu kan. Dah kok basah sendalku dipakainya. Dah gitu. Untunglah ustazah, kalau enggak udah kena ulti badang gitu ha. Aku buka sendalku ha. Masuk aku ke apa tuh, buka sendalku biar enggak basah. Datang dari sholat dia udah pakai sendal. Kata ya Allah, dia pakai sepatu. Aku kan sengaja pakai sendal biar supaya apa enggak ribet. Tadi aku tahu ya kan nih. Dia enggak pakai sepatu. Dalam hatiku dipakainya pula. Dalam hatiku, untung saja. Kalau enggak naik juga darah hawa. Tentu basah kalau sakit kita kan nih. Iya. Ya udahlah pikirku kayak gitu. Mending bilang lah terus terang. Daripada ditahan. Enggak lah Mbak. Kan ada katakanlah walaupun itu pahit. Iya. Aku tengok aja dipakai sendalku. Dalam hatiku gitu, ya udahlah pikirku gitu. Kalau enggak pun nggak mungkin nak bercakap ya kan. Jam berapa tuh? Nggak jadi berenang nih, orang ada berenang tuh. Nggak tahu. Berenang lah, dia nggak mau berenang. Panas, udah mulai panas nih, tapi bisa juga berenang. Mana ada panas? Enggak panas ya, mendem ya. Panas nih, ini di aku panas nih, bakar nanti kulit. Gaya ya. Gaya. Cepat Sekarang lah. jam berapa tuh dulu? Hah? Sekarang jam berapa?